Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Saya Dedi Rustandi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 batch 1 UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 235040020. Saya mengajar di MI Hidayatul Faizin, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi pembelajaran surat Al-Alaq. Mohon saran dan masukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Loyo. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata kalian masih semangat. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat Al-Alaq. Ya. Tapi sebelum ke surat Al-Alaq tentunya kita harus persiapan dulu ya, sebelum dimulai. Nanti ini Bapak lihat belum rapi, coba rapikan dulu bangkunya, coba. Nah, seperti itu, rapikan dulu. Nah, nanti setelah rapi kita akan berdoa ya. Siap? Iya. Siap. Coba rapi udah? Silakan untuk doa Bapak tolong pimpin sama Naura, silakan. Istiadat siap. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah bariakum min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan mengulang dulu materi yang kemarin kita bahas. Masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa? Hukum iman mani. Bagus. Ada berapa di kemarin? 3. Satu apa? Ijazah Sakawi. 2, Idom Islam. 3, Ijazah Sakawi. Idhar. Sakawi. Iya, bagus. Alhamdulillah ternyata masih hafal ya semuanya. Mudah-mudahan hafalannya terus ditingkatkan ya. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Alaq ya. Al-Alaq, Bapak akan ucapkan dulu di sini. Nah, kalian bisa lihat di slide sini ada surat Al-Alaq ya. Inilah surat Al-Alaq. Sebelum dibaca, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit tentang surat Al-Alaq di sini. Kalian bisa lihat di buku LKS-nya yang kalian pegang. Bahwasanya surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-96
ya, yang terdapat dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Awal surat ini yaitu ayat 1 sampai 5 ini merupakan wahyu yang pertama. Jadi bukan semua 1 sampai 19, akan tetapi dari ayat 1 sampai 5 merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, gitu ya. Nah, adapun beberapa isi kandungan dari surat Al-Alaq ini, yang pertama adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Itu dengan kata yang ayat pertama dengan Iqra, ya, bacalah. Kemudian itu proses penciptaan manusia, itu dari segumpal darah. Kemudian kisah Abu Jahal di sana, dan juga ancaman bagi orang-orang kafir, ya, yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Itu beberapa isi kandungan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahasnya, Bapak akan bacakan dulu, karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama adalah kita bisa membaca surat Al-Alaq, yang kedua menghafal surat Al-Alaq, yang ketiga mengartikan surat Al-Alaq, dan yang terakhir memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Ya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kita fokus pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu fokusnya membaca surat Al-Alaq. Coba perhatikan semuanya ke layar ini. Di sini sudah Bapak siapkan ayat Al-Quran surat Al-Alaq. Bapak akan bacakan, kemudian kalian semuanya tolong simak baik-baik, dengarkan apa yang Bapak bacakan. Nanti kalian bisa mengulang apa yang Bapak bacakan. Siap? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, setelah barusan Bapak bacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 19, mungkin dari kalian ada yang mau ke depan membacakan? Ada? Siap. Siapa? Nura sama Rizkia. Oke, ke depan silakan. Tolong bacakan surat Al-Alaq ya. Ini untuk teman-teman nanti mungkin kalau yang mau juga silakan ke depannya. Sekarang untuk Cia sama Naura. Silakan. Membaca surat Al-Alaq. Tahu dulu. Yang keras suaranya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
surat Al-Alaq tadi. Adakah pertanyaan? Yang Saya kalian- ada Pak. Boleh, karena ini udah tadi ke depan, Bapak pilih Kang aja. Adri. Bagaimana agar cepat hafal Al-Quran? Bagaimana agar cepat hafal Al-Quran? Oke, satu. Ada lagi? Ya. Oh ya, kamu. Apa? Bagaimana cara pasti membaca Al-Quran? Cara pasti membaca. Al-Quran. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama, pertanyaan yang barusan disampaikan sama Agni tentang bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Nah, di sini Bapak punya istilahnya ada metode lah, ada cara bagaimana supaya hafal Al-Quran, ya. Terlebih-lebih itu hafal semua surat yang wabil khusus di surat juz 30 ini, ya. Karena ini termasuk ke juz 30 surat Al-Alaq ini. Ya tentunya kita harus banyak membaca, ya sesuai dengan perintah dari ayat ini Iqra kan. Iqra itu membaca, tentunya harus dibaca, sering dibaca, kemudian dihafalkan per ayat satu ayat, di murojaah diulang-ulang. Insya Allah dengan sistem seperti itu hafalan kita akan mudah. Ya. Berbeda kalau kita hari ini kita hafal, besoknya ditinggalkan, ketemu lagi dalam pelajaran Al-Quran hadis lagi, ya insya Allah hafalannya itu akan tidak hafal. Tapi kalau misalnya setelah belajar ini dengan Bapak sekarang, kita belajar Al-Quran hadis, hafal surat Al-Alaq, kemudian di rumah dihafalkan, kemudian besoknya lagi meskipun tidak ada pelajaran Al-Quran hadis dihafalkan lagi, itu akan membantu sekali dengan penghafalannya, ya. Itu menurut Bapak seperti itu, ya, dengan cara murojaah terus diulang-ulang, paham? Nah, insya Allah dengan murojaah seperti itu hafalannya akan cepat hafal. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh saudari Ainhani tentang bagaimana cara fasih membaca Al-Quran. Nah, tentunya fasih dan baca Al-Quran itu tidak semua orang bisa seperti itu karena ada tahapannya, yaitu harus mempelajari ilmu tajwidnya, ya. Ada yang dinamakan ilmu tajwid. Di sana kita akan mempelajari makhorijul huruf, sifat-sifat huruf. Di situ ada tajwid. Kita mempelajari hukum tajwidnya di sana. Nah, untuk bisa fasih itu ya tentunya dengan latihan juga. Selain teori yang dipelajari dari materi yang akan dibahas dalam ilmu tajwid, yang tentunya adalah prakteknya. Dan sering-seringlah mendengarkan orang-orang yang betul-betul fasih membaca Al-Qurannya, ya. Kalau tidak guru ataupun kalian kan sekarang punya media, punya HP. Nah di sana ada MP3. Coba dengarkan para syekh-syekh yang suka baca Al-Quran itu yang di murotal, coba itu dengarkan. Nah itulah, tirulah mereka, tiru ketika guru sedang ya, baiklah. Memasuki ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tahap penghafalan. Untuk menghafal, supaya untuk mempermudah bagaimana cara menghafal surat Al-Alaq, Bapak sudah menyiapkan bagaimana strateginya. Coba untuk mempermudah, nanti kita akan bagi kelompok, ya, supaya aman pembagi kelompoknya. Bapak coba kalian hitung 1 sampai 3, kemudian setelah 3 hitung lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti dikelompokkan sesuai nomor-nomor yang kalian miliki. Misalkan ini 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3 semuanya. Nah itu nanti yang kebagian angka 1 berkumpul, kebagian angka 2 berkumpul lagi, kebagian angka 3 berkumpul lagi, itu ya, paham? Paham. Siap. Coba berhitung, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Iya, cukup. Ya, silakan. Mana yang kebagian angka 1 barusan? Nah, berarti itu kelompok 1. Coba berkumpul di sini. Silakan, langsung gabung di kelompok 1. Nah, yang kelompok 2 mana? Yang kebagian angka 2. Angka 2 berarti kumpul di sebelah sini, belakangnya. Silakan. Yang ketiga mana? Yang 3? Nah, di sini yang kelompok 3. Silakan. Nah, itu. Sekarang udah kelompoknya. Ada kursinya? Nah, ambil satu lagi. Nah, ini kontrol, ini ke depan dulu. Ini ke depan. Ini ke depan. Nah,
yang ini juga sama boleh. Nah, silakan. Lebih enak gimana? Karena yang kurang jadi 3 orang banyak. Apa-apa silakan. Ayo. Coba kalian hafalkan surat Al-Alaq itu dengan cara diperdengarkan kepada teman sejawatnya, ya. Yang satu membaca, yang satu melihat. Itu per ayat saja. Coba Bapak kasih tugas dari ayat 1 sampai 5 dulu, ya. 5 ayat pertama aja. 5 ayat pertama yaitu surat Al-Alaq yang pertama. Bagaimana, udah? Menghafalnya udah? Kalau begitu, silahkan baca semuanya barusan apa yang kalian sudah hafal tentang surat Al-Alaq. Bapak tugaskan dari ayat 1 sampai 5 dulu, ya. Coba baca semuanya, Bapak ingin dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, cukup 5 ya, 5 ayat saja. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah hafal, sudah bagus hafalnya. Tinggal kalian menyempurnakan dengan gaya murotalnya. Kemudian yang paling utama adalah kefasihatannya, ya, fasihnya. Setelah itu, ya alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukupkan sekian, tapi sebelumnya Bapak ingin menugaskan, ya, untuk pertemuan berikutnya masih tentang surat Al-Alaq. Coba tulis di rumah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian surat keberapakah surat Al-Alaq itu, kemudian ada berapa jumlah ayatnya, diturunkan di mana, dan artinya, kemudian tulis isi kandungan, ya. Itu di rumah, itu untuk tugas minggu depan. Siap? Siap. Baiklah, sebelum diakhiri, mungkin Bapak hanya sekedar ingin menanyakan, bagaimanakah pengalaman apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Seru. Bagaimana perasaan kalian belajar Al-Quran hadis pada hari ini? Senang. Apa yang kalian dapatkan? Bisa membaca. Bisa membaca, menghafal surat Al-Alaq. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan hafalan kalian semakin hari semakin bertambah. Dengan bertambahnya hafalan untuk hari ini, mudah-mudahan besok-besoknya lagi kalian lebih, pada pertemuan berikutnya ini sudah hafal semuanya. Ya, marilah kita sama-sama tutup pertemuan kali ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin.